Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku di channel RR Instan. Di video kali ini, aku akan membahas manga Kimetsu no Yaiba chapter terbaru, yaitu chapter 205,6. Chapter ini merupakan chapter lanjutan dari chapter sebelumnya, yaitu 205,5. Berdasarkan sumber yang telah aku dapat, chapter ini belum resmi dipublikasi secara besar-besaran dan masih dalam bahasa Jepang. Memang ada beberapa potongan panel yang sudah diubah ke bahasa Inggris. Namun untuk keseluruhan yang akan dipublikasi dalam beberapa bahasa baru akan dilakukan pada tanggal 3 Agustus 2021, 2 bulan sebelum penayangan season keduanya. Secara keseluruhan, cerita di chapter ini membahas mengenai kehidupan para tokoh setelah perang besar melawan Kibutsuji Muzan, sang Raja Iblis, dan anak buahnya Iblis Rembulan Atas, yang telah merenggut nyawa tokoh-tokoh kesayangan kita. Chapter 205,6 ini sendiri bukan chapter yang resmi dinamakan dari sananya, tapi yang ngasih nama itu ya para fansnya. Kalau di covernya sendiri, angka yang tertera itu adalah 23, yang mana itu adalah nomor dari volumenya. Tapi kalau isinya nggak diragukan lagi kalau ini memang lanjutan dari chapter 205,5. Sedikit aja kita flashback ke chapter 205,5. Memang aku ngerasain jalan ceritanya agak kepaksa gitu, sampai time skip ratusan tahun, jauh banget. Padahal kan kebanyakan fansnya pengen lihat gimana kehidupan si Tanjiro dan kawan-kawan setelah ngalahin Muzan. Atau paling enggak dikasih lihat lah gitu kapal siapa aja yang berhasil berlayar kan, setelah lumayan menyakiti hati para shipper Giyu, Shinobu, dan Iguro Kanroji. Ya, tapi time skip yang jauh banget gitu telah membuktikan bahwa setidaknya tidak ada Kimetsu no Yaiba The Next Generation. Jadi bisa dibilang chapter 205,6 ini adalah penebusan atas rasa penasaran pembaca dari Gotoge Sensei. Untuk kedepannya, aku akan nyebut ini chapter 205,6 ya, supaya ngikutin yang sudah ada aja gitu. Jadi biar enak, nggak bikin bingung, oke? Judul dari chapter 205,6 ini adalah Lives That Make the Years Shine. Yang kalau di Indonesia ini tuh artinya kehidupan yang membuat tahun-tahun bersinar. Agak susah gitu ya, maaf. Lidahku Indo banget. Oke, mari kita masuk ke dalam cerita di chapter 205,6 ini. Seperti yang udah aku sampaikan tadi, chapter ini membahas kehidupan para karakter setelah perang melawan Muzan. Di awal panel dinarasikan bahwa orang-orang berdoa untuk kemenangan pasukan pemburu iblis dalam mengalahkan Muzan. Dan para gagak pun bekerja keras untuk menyampaikan kemenangan mereka kepada seluruh orang. Panel selanjutnya memperlihatkan Tanjiro yang sedang berdoa di makam keluarganya bersama dengan Nezuko, Zenitsu, dan Inosuke. Tanjiro sangat bersyukur atas kemenangan umat manusia melawan Muzan serta kembalinya Nezuko menjadi manusia normal berkat pertolongan dari banyak orang. Tanjiro masih mengucap rasa syukur atas perjuangan setiap orang yang membuat harapan mereka semua jadi kenyataan, yaitu hidup dengan damai tanpa takut akan iblis. Tidak peduli rintangan seperti apa yang akan menanti mereka di masa depan, mereka akan terus melihat ke depan dan bertahan dengan saling menolong satu sama lain. Hidup mereka sudah terhubung satu sama lain dan mereka akan melakukan yang terbaik untuk hidup. Begitulah doa dan curhatan hati Tanjiro. Saat mereka berdoa, Tanjiro dan Nezuko seperti disambut oleh seluruh anggota keluarganya. Tak tahan dengan perasaan haru itu, Tanjiro dan Nezuko pun menangis. Dan saat itulah aku juga ikut merinding dan terharu. Kemudian mereka berempat pulang ke rumah Nezuko dan Tanjiro. Inosuke dan Zenitsu pun di sini ikut tinggal bersama dengan Tanjiro dan Nezuko. Ya, kita tahu sendirilah kalau orang dua itu memang sudah tidak punya keluarga lagi. Zenitsu hanya punya kakek gurunya, itu pun sudah almarhum karena penebusan dosa. Dan Inosuke yang memang dari awal udah gak punya siapa-siapa. Kita juga tahu sendiri nih kalau mereka berempat ini melakukan perjalanan panjang yang berat bersama-sama. Jadi hubungannya sudah terjalin pun udah kuat banget ya kayak keluarga. Walaupun sebenarnya Zenitsu mungkin ikut Tanjiro karena ada Nezuko ya. Fokus lagi ke cerita nih. Zenitsu pun kaget ketika masuk ke rumah Tanjiro dan Nezuko. Kenapa kok rumah mereka sangat bersih sekali ya, walaupun udah gak ditinggalin lagi. Alasannya ternyata Paman Saburo sama semua warga kota udah jagain rumah mereka selagi mereka pergi. Buat yang lupa ataupun gak tahu sama Paman Saburo, nih dia orangnya. Orang yang berdasar besar dalam anime ini. Gak cuma ngejagain, tapi semua perabotan yang rusak karena insiden pembantaian keluarga Kamado itu udah diganti jadi yang baru semua. Tanjiro yang gak enak hati itu pun mencoba untuk mendatangi para warga dan mengucapkan terima kasih. Panel selanjutnya itu menampilkan keseharian pas sekawan itu dalam serumah. Ya benar-benar masa-masa tenang, jadi mereka bisa hidup normal layaknya manusia di genre slice of life. Yang diiringi dengan surat dari Ubuyashiki Kagaya, atau yang lebih dikenal dengan Oyakata Sama.
Setidaknya itu yang aku tangkap. Surat itu dibacakan oleh anak laki-lakinya yaitu Kiria, yang saat itu dipaksa oleh keadaan untuk jadi pengganti ayahnya memimpin para pemburu iblis. Surat itu sebenarnya adalah salah satu surat yang ditulis sama semua orang yang terhubung dengan pemburu iblis. Bisa dibilang surat wasiat atau enggak surat harapan. Nah, kebetulan aja di panel itu si Kiria lagi baca surat dari ayahnya yaitu Oyakata. Dalam surat itu, Oyakata berpesan kepada Kiria bahwa dirinya ingin Kiria untuk bertahan hidup dan terus hidup. Oyakata juga menyampaikan harapannya yang memimpikan masa depan yang cerah. Orang-orang selalu tersenyum, hidup dengan bahagia, gak akan terancam oleh apapun, mati dengan normal. Istilahnya meninggal sampai benar-benar udah waktunya aja. Bukan karena dibunuh atau apapun itu. Dan hari di mana pertempuran itu terjadi akan menjadi awal dari kehidupan yang aman dan tentram selama-lamanya. Setelah itu, panel membawa kita maju ke zaman modern, di mana memperlihatkan anak kecil yang wajahnya mirip banget dengan Tanjiro. Anak kecil ini sering bermimpi mengenai neneknya saat dia tidur. Dia ingat ketika dia masih kecil dulu, neneknya sering bercerita mengenai iblis yang hidup pada zaman dahulu. Dia sangat tertarik dengan ceritanya itu, namun karena dirinya mudah takut, kakaknya mengatakan bahwa iblis itu tidak ada. Neneknya hanya menganggukkan kepala sambil tersenyum dan membelai kepalanya. Anak itu menganggap bahwa Tanjiro, Nezuko, dan seluruh pemburu iblis lainnya sangatlah hebat. Berkat mereka yang berhasil mengalahkan iblis pemakan manusia, semua orang pada masa sekarang sudah aman dan tentram. Anak itu juga bertanya tentang semua orang yang meninggal, dan neneknya menjawab kalau mereka sebenarnya dilahirkan kembali dan menjalani hidup dengan orang yang mereka cintai sekarang. Dan kakak anak itu marah lalu mengatakan bahwa nenek mereka itu berbohong. Anak itu pun setuju karena dia tidak mempunyai ingatan apapun dari kehidupan dulunya jika dia memang telah dilahirkan kembali. Tapi ketika dia memikirkan tentang bagaimana setiap orang bisa hidup bahagia setelah mengalami reinkarnasi, dirinya merasa kesedihan dan kesepian yang dia rasakan perlahan menghilang dan itu membuatnya merasa lebih baik. Anak itu juga berharap para iblis-iblis itu tidak menjadi iblis lagi ketika mereka dilahirkan kembali di masa depan. Selanjutnya adalah beberapa angan-angan anak itu mengenai leluhurnya yaitu Tanjiro. Seperti bagaimana Tanjiro itu, makanan apa yang disukainya, dan apa warna favoritnya. Dia juga mengatakan bahwa dia sangat suka sekali mendengarkan kisah tentang leluhurnya. Karena baginya, mau seberapa lama pun itu, manusia hanyalah cerita pada akhirnya. Itulah kira-kira cerita pada chapter 205,6 ini. Untuk halaman selanjutnya, memperlihatkan keturunan keluarga Tanjiro dan yang lainnya, serta orang-orang yang mengalami reinkarnasi di masa depan. Kalian bisa baca sendiri ya, karena panel yang ini udah aku translate. Dan maaf kalau kecepatan, bisa kalian pause kok. Oke, sekian aja video kali ini. Seperti biasa, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk tekan tombol like, share ke teman-teman kalian semua supaya yang nggak tahu ini video jadi tahu. Dan subscribe channel ini supaya aku lebih semangat lagi buat video-video baru. Silahkan komen juga di bawah kalau kalian punya request anime apa lagi yang pengen kalian minta versi seluruh alur ceritanya, atau anime apa lagi yang bakal kita bahas di video berikutnya, oke? Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.